Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Al-Quran ini adalah bentuk kasih sayang kepada umat manusia, alam semesta. Bukan hanya mereka manusia, tetapi sebaliknya hewan, termasuk semua yang ada di muka bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan turunnya Al-Quran, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesudahnya nida munada memanggil kepada, mengingatkan kepada umat manusia, hai umat manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian semua pelajaran, mau'izah. Jadi kalau mau'izah ini lebih dari pembelajaran. Dari mana? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian semua. Siapa Tuhan kalian semua? Yang tidak ada Tuhan selain Tuhan, yang dituhankan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Murabbi, yang murabbi, yang mengurus, yang menjaga, yang memperhatikan kehidupan semua yang ada di muka bumi, khususnya kepada umat manusia. Nah, yang merobbi, karena tidak ada yang merobbi di kehidupan umat manusia ini selain Rabbukum. Siapa Rabbukum? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pembelajaran yang sungguh sangat luas. Baik itu pembelajaran sebelum kehidupan kita, di saat kehidupan umat manusia yang sekarang ini, bahkan nanti sesudahnya kehidupan umat manusia. Subhanallah. Bagaimana sebelum kehidupan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengkisoskan, sudah menceritakan bagaimana gambaran umat manusia semenjak zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam digambarkanlah sampai kepada para anbiya dan para rasul. Di dalamnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu berjalanlah kisah itu sampai pada saat sekarang kita menjalani kehidupan ini di masa kita. Selesainya masa kita, selesainya masa kehidupan umat manusia, maka manusia akan berhadapan dengan alam gaib yang diawali manusia itu dengan kematian, maka akan diakhirkan, diperlihatkan dengan yaumul qiyamah. Sesudahnya yaumul qiyamah, maka akan diperlihatkan pula, akan dirasakan oleh umat manusia, yakni dengan hari akhirat. Apa hari akhirat? Hari yang terakhir kehidupan umat manusia, penentuan di dalamnya surga atau pula neraka. Itulah yang namanya mau'izah. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau'izah ini bukan hanya pada saat sekarang. Karena kita ini adalah orang baru di dalam kehidupan umat manusia. Mau'izah ini sudah Allah Subhanahu wa ta'ala kisoskan, ceritakan, gambaran dari semenjak zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad, itu bukan cerita sebatas cerita zaman dulu. Itu cerita bukan sebatas cerita sebelum Masehi. Tetapi apa yang telah dikisoskan, diceritakan semenjak zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad, itu merupakan mau'izah. Di dalamnya hukum, di dalamnya syariah, di dalamnya akidah, di dalamnya adalah pembelajaran untuk kita umat manusia.
Saat ini sekarang kita menjalani, maka menjalani ini kita bertopang dengan dua mau'idhah. Mau'idhah yang sudah terjadi, para nabi dan para rasul. Yang kedua, mau'idhah nanti sesudahnya kehidupan, yakni kematian. Kesemuaannya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran, kitab yang mulia, yang agung, yang sempurna, yang maha benar. Tidak ada mampu satu kitab pun keabsahannya membandingi dengan kebenaran Al-Quran. Jadi sungguh sangat aneh kalau ada orang yang masih bimbang dengan kebenaran Al-Quran. Jadi saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kalaulah memang bukan ahli tafsir, ya jangan sesekali ngomongin tafsir Al-Quran. Kalaulah memang bukan ahli di dalam ayat Allah, di dalam Al-Quran, jangan sesekali berbicara tentang ayat Allah. Cukup bertanya kepada ahlinya, kita percaya apa yang disampaikan kepada ahlinya itu. Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Jadi kita umat manusia yang diberikan akal sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat manusia yang diberikan akal untuk berpikir bagaimana kehidupan kita umat manusia. Sekarang kita merenung bagaimana keimanan kita. Yuk, apakah sudah betul iman kita? Kalau kita sudah yakin yang kita imani, kita bandingkan iman kita dengan agama-agama yang lain. Kita bandingkan untuk menguatkan keimanan kita dengan keyakinan-keyakinan orang lain. Mau itu. Kesimpulannya kembali tetap ada di Al-Quran. Begitu pula hukum. Bitagyiriz zaman. Dengan perubahan zaman, hukum Al-Quran la tagayyar abadan. Hukum Al-Quran bagaimanapun berubahnya, bukanlah hukum yang berubah, tetapi memang masa dan masyarakatnya yang berubah. Tetapi walaupun dengan perubahan masa dan masyarakatnya yang berubah, Al-Quran la tagayyar. Jadi Al-Quran itu tidak akan berubah abadan, selamanya. Bagaimana dengan perubahan adaptasi kehidupan umat manusia? Bagaimana dengan gejolak pemikirannya manusia? Bagaimana dengan kesibukan apa yang dikerjakan umat manusia? Apapun dan bagaimanapun apa yang terjadi manusia, hukum Allah tetaplah hukum Allah. Hukum Allah tertera dalam Al-Quran. La tagayyar abadan. Satu contoh. Ini satu contoh. Biasanya kalau memandang manusia itu ada istisnanya, ada pengecualiannya. Itu sudah pasti. Oh, ini siapa diberikan pengecualian. Kita kembali kepada ibadah puasa. Yang namanya ibadah puasa tidak ada pengecualian. Baik itu masyarakat kecil atau pula masyarakat besar, masyarakat yang berpangkat atau pula masyarakat biasa, pejabat, aparat, rakyat, siapapun orangnya, wajib untuk melakukan ibadah puasa. Terkecuali di dalam melakukan ibadah